Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Oleh Soleh, serta pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Tia Mariatul Kiptia. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Baik, dari BINUS ya Mbak Soza. Baik, mohon maaf kami koreksi dari BINUS, Ibu Tia Mariatul Kiptia. Kiptia. Ya. Baik, saya mau ke Ibu Tia terlebih dahulu mungkin. Ibu Tia, ini ada langkah gebrakan baru nih dari Trump membentuk Board of Peace. Nah, Anda sebagai pengamat Timur Tengah melihat langkah ini dan disanggupi oleh 7 negara mayoritas Islam dan salah satunya kita, seperti apa pandangan Anda? Inisiasinya bagus Mbak Soza. Jadi saya di beberapa media sudah bilang oke, yes gitu ya. Kalau inisiasinya bagus, hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus diawasi karena ini juga menuai kontradiksi ya. Termasuk Prancis juga Macron itu tidak setuju dengan adanya keanggotaan yang memang itu dibentuk oleh Trump. Jadi memang kalau kita lihat poin-poin itu memang harus ada badan pengawas sendiri yang melihat bagaimana dalam perdamaian perjanjian yang di Mesir itu bisa direalisasikan karena Indonesia juga kan sudah gabung. Itu adalah bukti komitmen kita sebetulnya Indonesia gabung dalam kesepakatan perdamaian yang dibentuk oleh Trump karena kita memang hadir di 20 negara di Mesir saat itu ya. Tapi masalahnya ada beberapa poin yang saya melihat Mbak Soza, ini ada beberapa ketimpangan. Misal itu diketuai oleh Trump sendiri. Kemudian anggota nanti setelah 3 tahun dipersilahkan keluar. Maksudnya apa itu kan masih belum clear ya, masih bias begitu. Kemudian berikutnya ada poin tentang pertukaran sandera antara Hamas dengan Israel. Itu juga harus komit karena berdasarkan yang ceasefire sudah dilakukan. Agreement sudah dilakukan, tapi nyatanya Israel masih terus melakukan serangan, bahkan terus membunuh anak-anak kecil di Gaza. Nah, ini juga harus ada pengawas, tidak bisa salah satu pihak saja begitu ya. Kemudian ada poin lagi, penduduk Gaza diberikan pilihan, bukan pilihan, memang mereka harus kembali begitu, karena itu tanah air mereka. Jadi bukan pilihan mereka harus pergi, mereka boleh di situ, mereka boleh kembali, nggak bisa. Jadi memang rekonstruksi dan recovery ini poinnya harus jelas. Artinya refugee yang ada di berbagai lokasi, termasuk di beberapa negara Timur Tengah, itu harus memang kembali. Dan bagaimana cara kembali itu? Nah itu tadi harus dijelaskan oleh negara-negara yang memang saya melihat negara-negara anggotanya sih oke ya, dari OIC, dari OKI kebanyakan. Tapi masalahnya selama ini negara-negara OKI juga tidak terlalu keras suaranya dalam perdamaian Palestina Israel ini. Nah ini juga perlu diragukan begitu ya. Baik. Apalagi kepalanya Trump, terus ada pembayaran uang di situ. Setiap anggota saya melihat bahwa negara-negara OKI ini diminta join, terutama Qatar, Uni Emirat, Saudi, memang dari unsur resource ya, dari unsur kekayaan mereka begitu supaya merekonstruksi begitu. Tapi poin rekonstruksi, recovery, kembalinya refugee Palestina itu tidak dijelaskan secara detail. Kemudian Israel, Netanyahu yang memang sudah kelimpungan nih, sudah kalah di election, terus mencari posisi, dia terjerat corruption case. Bagaimana dia bisa masuk kembali? Yakin, netral, itu ya. Itu juga menjadi pertanyaan begitu. Jadi Indonesia sebagai negara non blok ini harus memainkan perannya bagaimana mempunyai diplomasi yang kuat dengan negara-negara OIC atau OKI. Ini dijalankan dengan baik oleh Trump bersama anggota yang terlibat dalam pembentukan perdamaian ini begitu. Rekonstruksi, recovery, kembalinya refugee, kemudian Hamas itu kan warga Palestina. Jadi jangan ditekan seperti seorang teroris begitu. Ya tidak apa-apa dilucuti, tapi masalahnya tidak boleh memilih dia harus pergi, harus dibunuh begitu ya. Baik. Itu kan persoalan mereka fighter, yang harus mereka tinggal di Gaza tanpa ada diskriminasi. Nah ini yang harus jelas begitu. Baik, inisiasi yang baik, tetapi beberapa poin ini harus di-make clear terlebih dahulu ya, karena sangat membingungkan juga sebenarnya kok inisiasi yang bagus tersebut, sepertinya ketika dituang dibedah lagi dalamnya menjadi banyak hal tanda tanya yang kita temukan. Nah, kalau begitu Pak Oleh, Anda kan di Komisi 1 DPR dan ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Luar Negeri. Pertanyaannya Pak, apakah langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri ini sudah sempat terlebih dahulu mungkin dalam beberapa kesempatan
dalam rapat-rapat yang dilakukan ya, sudah sempat dibahas terkait dengan apa menjadi sikap Indonesia, khususnya terkait dengan persoalan di Timur Tengah dan juga ketika ada ajakan dari Trump ini untuk bergabung dalam Board of Peace tersebut. Prinsipnya DPR dan tentunya Komisi 1 sangat percaya terhadap Pak Presiden Prabowo yang memiliki pengalaman yang cukup serta intelijensi internasional yang kuat, dan bahkan apa yang menjadi prediksi Pak Presiden Prabowo 1 tahun yang lalu ini hampir mendekati menjadi sebuah kenyataan. Nah, pada prinsipnya Pak Presiden ini memiliki sebuah strategi yang tentunya strategi ini menjalankan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merdeka, Indonesia harus ikut menjadi bagian mengawal menjaga perdamaian dunia. Baik. Nah, kalau melihat substansi apa yang disampaikan oleh pemerintah, tujuannya sangat jelas, aktif kita ikut bergabung dengan perdamaian yang diusung oleh Donald Trump itu. Salah satunya adalah mempercepat perdamaian di Gaza, mendukung rekonstruksi, mendukung terwujudnya solusi two state ya, 2 negara, dan yang paling pokok adalah mendukung Palestina merdeka 100%. Nah, dari sisi tujuannya, saya rasa siapapun lah pasti akan mendorong 100%. Hanya saja, tentu kita harus melihat bagaimana politik gandanya Donald Trump Amerika, di mana Donald Trump mampu membuat narasi-narasi yang memukau, narasi-narasi yang menghipnotis masyarakat dunia. Nah, ini juga harus hati-hati di sisi lain. Sisi lain kita mendukung bagaimana percepatan kemerdekaan, percepatan keadilan, percepatan hak hidup bagi warga Gaza, warga Palestina. Tetapi satu sisi juga kita harus hati-hati. Ini menjadi sebuah dua mata pisau pada akhirnya. Dua mata pisau. Satu sisi kita ingin bagaimana mempercepat kemerdekaan Palestina, mempercepat rekonstruksi. Tetapi satu sisi juga kita khawatir dengan politik gandanya daripada Donald Trump. Kenapa demikian? Karena kalau memang dia punya nawaitu yang baik, kenapa dia juga keluar dari PBB? Kan seperti itu. Baik. Kenapa juga dia seolah-olah ingin menghalalkan, mencaplok sebuah negara. Dia ingin menghalalkan bahwa dia boleh untuk bagaimana dia ikut campur pada sebuah negara yang lain. Nah, oleh sebab itu saya rasa tujuan awal Indonesia ikut bergabung betul-betul harus tegak. Bagaimana Indonesia aktifnya itu, ikut sertanya itu adalah mengawal agar tidak ada daripada politik ganda daripada Presiden Donald Trump itu sendiri. Baik, baik. Nah, berbicara mengenai Donald Trump, tadi Pak Oleh menggarisbawahi Donald Trump ini bermain politik ganda. Nah, ini kita menarik ya, melihat sosok Donald Trump ini sangat kontroversial. Kita tidak bisa membaca Donald Trump seperti kita membaca buku ya. Tepat kurang lebih seperti itu ya, Bu Tiayana. Kalau kita lihat terkait dengan karakternya sendiri, seberapa yakin Anda bahwa apa yang menjadi ide atau menjadi tujuan dari Board of Peace ini tidak semata-mata menjadi wadah untuk melampiaskan keinginan Donald Trump untuk semakin berkuasa semata, ada agenda lain di belakangnya, tetapi memang sesuai dengan apa yang ia sampaikan kepada publik. Ya, saya melihatnya begini, dalam segi politik global begitu ya, Trump ini memang betul tadi, saya sepakat dengan
Bapak Ketua DPR RI dari Komisi 1, memang Trump ini statementnya nyeleneh gitu ya Mbak Soza, sering memberikan statement-statement yang memang memberi kontradiksi di tatanan politik global. Bahkan kalau kami dari studi HI ini, berantakan sudah tatanan HI ini Mbak Soza ya. Jadi memang itu tadi kenapa saya bilang di awal harus ada badan pengawas sendiri, dan yang paling penting itu memang badan badan khusus Palestina begitu. Jadi tidak boleh dilakukan oleh pihak Amerika apalagi Israel begitu ya. Jadi nanti yang memimpin saya pikir bukan Amerika begitu. Jadi memang otoritas Palestina langsung, entahlah itu apa namanya, tapi memang orang Palestina langsung yang akan membentuk mengarah kepada two state solution. Jadi itu tadi, Trump sebagai pemimpin juga itu dipertanyakan. Kalau misalnya kepanitiaan, oke lah, komite begitu ya, komite menuju perdamaian Palestina Israel. Tapi kalau terus berkesinambungan, ini khawatirnya seperti di Irak, Mbak Soza. Baik. Jadi nanti yang menguasai Palestina itu ya Amerika sampai sekarang kan Irak tidak pergi begitu. Itu yang harus dikelirkan kembali, dan saya pikir Gulf countries itu tidak begitu aware terhadap persoalan ini. Jadi tinggal gabung aja, mau bayar begitu ya. Gaza direkonstruksi, tapi nasib Gaza ke depan itu mereka saya mengkhawatirkan begitu ya, mereka tidak peduli. Baik. Ini yang terus harus diawasi. Bisa jadi betul akan melakukan standar ganda karena dari sejarah Trump tidak pernah berada di posisi Palestina. Mungkin kita masih ingat bagaimana Tel Aviv dipindahkan ibu kotanya menjadi East Jerusalem. Baik. Ini mengerikan begitu ya. Usulan begitu, Anda Mbak Soza. mengatakan pembentukan badan pengawas atau badan khusus Palestina ini, apakah masih mungkin Bu dibentuk dan ini keluar dari inisiatif 7 negara yang sudah bergabung ke dalam Board of Peace ini? Karena kan sepertinya kalau misalnya dari Amerika sendiri yang menyampaikan keinginan untuk membentuk badan pengawas sepertinya mustahil ya. Ya, saya sepakat Mbak Soza. Melihat dari arogansi Trump, jadi dia bukan sebagai seorang presiden Amerika, saya melihatnya memang personalitinya begitu ya. Dan di HI itu ada studi dan teori sendiri yang mempelajari personality pemimpin dan efeknya terhadap kebijakan luar negeri begitu. Trump memang tidak bisa diprediksi. Artinya memang ini akan sulit ada badan pengawas khusus yang memang kita mengawasi bersama sampai two state solution. Kalau di masa Demokrat, mungkin di masa Biden kemarin, mungkin karena saya melihat ada dokumennya untuk two state solution. Saya tidak yakin untuk Republik di bawah Trump ini. Baik. Apakah betul dia ingin melakukan two state solution? Jangan-jangan di belakang dukung Israel untuk menjadi one state solution. Hanya ada negara yang bernama Israel, apalagi Netanyahu gabung. Betul. Nah, itu khawatir begitu Mbak Baik. Soza ya. Kalau kita tidak bisa berharap kepada dunia luar, ke dunia global, apalagi kepada Amerika Serikat sangat jauh seperti harapannya itu ya. Lantas kalau dari DPR kita sendiri nih, sebagai mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri juga, bagaimana kira-kira Pak oleh DPR setelah bergabungnya dengan Board of Peace ini, Komisi 1 DPR akan menerapkan langkah-langkah untuk selalu memonitor, mengevaluasi, seperti kata Bapak tadi, jangan sampai bergabung dengan Board of Peace tapi malah justru semakin melenceng dengan apa yang menjadi komitmen dan cita-cita Indonesia khususnya dalam hal di Gaza. Silakan. Pada dasarnya kita bisa mengawasi karena pada dasarnya Dewan Perdamaian ini dibuat tentu ada tahapan dan ada prasyarat. Nah, siapa yang memenuhi tahapan dan prasyarat, saya rasa itu bisa dinyatakan sebagai anggota badan itu sendiri ya. Nah, di situ kita bisa melihat ritmenya, dan kita juga bisa menganalisa kemana tujuan Trump yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya saya secara pribadi dan tentunya sebagai anggota Komisi 1 sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu ada badan seperti ini. Tinggal akui Palestina adalah harus merdeka 100%. Kalaupun mau tadi ada prasyarat, harus ada sumbangan kurang lebih kalau dirupiahkan 16 triliun ya per satu anggota. Maka kalaupun mau ada rekonstruksi, biarkan saja Palestina boleh katakan Indonesia menyumbang dengan material lainnya, dengan pangan, dengan pendidikan, dengan kesehatan. Amerika misalkan dengan teknologi, negara lainnya dengan apa? Nah, kenapa juga itu tidak langsung saja diberikan kemerdekaan?
Dan ini kenapa saya sampaikan harus hati-hati terhadap politik gandanya Amerika. Indonesia sudah mengusulkan two state, harus berdampingan, Israel hidup damai, Palestina harus hidup damai, kan seperti itu. Nah, kenapa ini malah dibikin sebuah badan tersendiri, lalu seolah-olah hari ini dunia mau dikalahkan oleh kepentingan Trump itu sendiri, ataupun kepentingan Israel yang berlindung di Amerika itu sendiri, lalu PBB diabaikan. Kenapa juga tidak langsung saja di bawah PBB secara langsung? Nah, oleh sebab itu, saya rasa kehati-hatian ini penting, tetapi kita juga melihat nawaitu baiknya. Mudah-mudahan gitu, nawaitu Trump itu betul-betul ingin mewujudkan perdamaian, ingin betul-betul merekonstruksi total terhadap sosial kehidupan masyarakat Gaza. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kita Indonesia kan selalu berhusnudon, ya, Indonesia selalu berhusnudon, tetapi DPR mengingatkan bahwa ini harus hati-hati terhadap politik ganda daripada Donald Trump itu sendiri. Baik, nah kalau begitu Bu Tia, banyak juga yang menilai bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump ini disinyalir kuat nih menjadi saingan dari Dewan Keamanan PBB. Meskipun PBB menegaskan kewenangan Dewan ini hanya terbatas pada memastikan terwujudnya perdamaian Gaza. Nah, kalau menurut Anda ketakutan ini real kah? Masuk akal kah? Atau justru sebenarnya tidak? Seharusnya secara hukum internasional ya, atau kesepakatan DKPBB mengenai Palestina Israel ini tidak boleh ada dua badan begitu, Mbak Soza. Jadi kalau misalnya di PBB sudah keluar deklarasi atau ada agreement berdasarkan kemarin ketika di Mesir, bagaimana mereka yang berkumpul 20 negara itu? Apakah itu dibahas nanti yang akan menjalankan perdamaian ini adalah dari 20 negara yang memang berkumpul di Mesir saat itu? Oh, tiba-tiba ada inisiasi dari Trump begitu bikin badan sendiri. Nah, inilah yang menjadikan Macron itu tidak setuju begitu, yang menjadikan kontradiksi di negara-negara yang memang sepakat saat itu melakukan penandatanganan ceasefire di Mesir begitu ya. Jadi memang beralasan ketika Macron ini melakukan pendapatnya atau protes terhadap apa yang diinginkan oleh Trump. Karena kalau begitu nggak mungkin ada dua. Jadi bagaimana ada dua saingan begitu? Harusnya memang misalnya itu hanya inisiasi, saya bilang. Itu hanya inisiasi dari Trump, tapi tidak bisa Amerika menjadi memimpin, kemudian ada badan sendiri, nggak bisa. Itu harus dikembalikan seharusnya kepada PBB. Tapi masalahnya selama ini dia tidak menggubris PBB, bahkan akan keluar dari PBB, dan apapun yang dilakukan oleh PBB, Trump tidak peduli. Nah, itu menjadi problem sendiri, begitu. Jadi bukan hanya persoalan Gaza saja kan, di berbagai kasus yang sekarang sedang hot issue di IR, termasuk Greenland juga, itu kan kemauan Trump, bahkan dia tidak peduli aliansinya tiba-tiba menjadi musuhnya, dia tidak peduli. Nah, ini mungkin yang harus dibincangkan kembali, bagaimana supaya ini tidak ada dua badan, Mbak Soza, nggak bisa. Betul. Memang harus satu, dan harusnya kembali ke PBB dan kesepakatan 20 negara itu untuk melanjutkan two state solution, Palestina segera merdeka begitu. Baik, lantas kalau begitu terakhir Pak Oleh melihat bahwa memang dinamika terkait dengan Trump ini sangat banyak, sangat kompleks, tetapi kita juga kembali ya di awalnya mengapresiasi terkait dengan cita-cita dari pembentukan Board of Peace ini, dan kita harus memastikan agar apa yang menjadi tujuan khususnya mengenai perdamaian di Gaza ini tidak melenceng dari apa yang sudah kita perjuangkan. Kira-kira dalam waktu dekat nih Pak Soleh, apakah Komisi 1 DPR sudah memiliki jadwal mungkin untuk berbincang dengan mitra Anda, Kementerian Luar Negeri, mengupdate dan juga melihat sejauh mana rencana apa saja yang akan dilakukan dalam Board of Peace, dan juga memastikan, menekankan agar apa yang menjadi cita-cita kita tidak melenceng dari jalur? Silakan. Tentu menjadi sebuah kewajiban bagi DPR untuk meminta klarifikasi secara utuh dan tentunya secara komprehensif bagaimana Pak Menlu bisa memberikan gambaran terkait maksud dan tujuan. Tetapi pada dasarnya press conference sudah dilakukan, keterangan pemerintah juga sudah disampaikan ke publik
melalui media, di mana bahwa ada cita-cita agung, ada cita-cita mulia daripada Pak Presiden sebagai amanat daripada rakyat Indonesia ingin mewujudkan perdamaian dunia, terutama ingin memerdekakan Palestina 100%. Nah, ini kita harus dukung betul-betul dengan segala daya, dengan segala upaya. Ini dalam waktu dekat harus wujud. Akan tetapi perkembangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah maupun di kawasan-kawasan lainnya, nah ini juga Indonesia harus berhati-hati melakukan sebuah pengambilan sikap. Betul. Dan tentunya sikap yang disampaikan hari ini, kemudian dijalankan hari ini, dan sudah diketahui oleh dunia dan bahkan rakyat Indonesia, tentu kita berhusnudon kepada Pak Presiden keikutsertaan Indonesia dalam badan perdamaian dan rekonstruksi Palestina ini, maka kami terus akan mengawal, dan tentunya jikalau ada hal yang melenceng barangkali kita perlu mengingatkan dan juga mengerem daripada rencana-rencana yang melenceng. Dan tentunya ini kita bukan hanya DPR tentunya yang akan mengawasi, dan tentunya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Dan ternyata sebagian negara Eropa juga tidak menyetujui terhadap hal ini, tetapi kita lebih memandang karena prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Kita tidak pro kanan, tidak pro kiri. Kita menganggap bahwa satu musuh terlalu banyak, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maka rasa-rasanya perdamaian yang akan dibangun oleh Indonesia dengan politik non-blok ini, saya rasa perlu terus diwujudkan, terus menjadi sebuah senjata diplomasi kita bersama. Nah, menjadi soal lain ketika kita tidak ikut serta, kita juga tidak bisa memberikan saran dan pendapat, dan bahkan kita tidak bisa menentukan politik ataupun mempengaruhi kebijakan Donald Trump. Yang paling penting adalah bagaimana agar kerakusan, kemudian politik gandanya Donald Trump, dan juga bagaimana Israel ini terus-menerus tidak bersemangat-mangat. Saya rasa ini juga perlu ikhtiar bersama. Ya, mudah-mudahan dengan adanya badan ini, Palestina bisa wujud merdeka 100%. Hanya itu yang diharapkan oleh DPR. Baik, kalau begitu kita akan kawal bersama, mengawasi ketat bagaimana Board of Peace ini akan bekerja dan juga menghasilkan apa sehingga tidak melenceng ya dari apa yang menjadi perjuangan rakyat Indonesia juga. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Bu Tia dan juga Pak Oleh. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat malam Indonesia.